Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel ini, channel yang terus memberikan informasi dan berita terbaru seputaran sirkuit Mandalika kepada teman-teman semuanya yang ingin tahu bagaimana kondisi saat ini setelah sirkuit Mandalika menggelarkan balapan MotoGP tahun 2023, yaitu pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2023. Ya, jadi Pertamina Mandalika International Circuit disebut sudah banyak berbenah. Bos Dorna pun tak sungkan ya melontarkan pujian dari sirkuit Mandalika ini. Jadi kalau Espeleta, Chief Sporting Officer Dorna menyebut perbaikan sirkuit Mandalika ini menjadi tuan rumah Pertamina Grand Prix of Indonesia pada tahun 2023 ini terlihat dari sisi infrastrukturnya. Jadi tahun pertama sebuah event selalu sangat menantang, terutama saat pertama kali kita pergi ke sirkuit baru. Jadi tapi tahun lalu sangat sukses dan tahun ini dengan perbaikan yang telah dilakukan pada aspal dan persiapan juga pada bagian luar lintasan dengan lebih banyak jalan. Dengan lebih banyak hotel juga, dengan semua pengalaman dari tim lokal ini pastinya bisa membuat lebih mudah dan akan meningkatkan setiap tahunnya. Namun tahun ini pastinya jauh lebih mudah, jelas dia. Dan tak hanya itu, ternyata logistik jauh lebih efisien dibandingkan dengan tahun lalu. Dorna memiliki komitmen besar terhadap keberlanjutan ESG Advance khususnya, dan ia berharap setiap tahun MotoGP harus selalu lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi setiap tahun ini niat kami adalah untuk menjadikan lebih baik, untuk mendapatkan event yang lebih baik lagi. Kami telah berdiskusi dengan orang-orang Indonesia dan dengan pemerintah Indonesia agar dapat memiliki jejak MotoGP yang lebih besar pada tahun ini. Jadi Vice President Corporate Communication Pertamina Persero Fajar Joko Santoso yang mengatakan Pertamina juga telah melakukan persiapan dan terlihat dari infrastrukturnya yang semakin rapi, bersih, dan lahan parkir yang tertata bersih dan serta akses jalan yang semakin bagus. Jadi tahun ini adalah tahun kedua Pertamina mensupport gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023. Jadi infrastruktur penunjang seperti fasilitas parkir dan jalanan aspal yang sudah diperbaiki. Dan semoga tahun ini sirkuit Mandalika bisa lebih baik dan lebih maju lagi, ungkap dia. Ya, jadi kedepannya sirkuit Mandalika atau Pertamina Mandalika International Circuit ini akan terus berbenah, akan terus dilakukan perbaikan demi penyelenggaraan balapan internasional maupun nasional di sirkuit Mandalika ini. Seperti yang sudah kita lihat di beberapa hari ya, pada Jumat kemarin pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober kita sudah melakukan atau melihat ya bagaimana event balapan MotoGP berlangsung di sirkuit Mandalika. Luar biasa ya. Jadi kemarin ya pada hari Minggu para pembalap antusiasme dan para penonton juga banyak yang berdatangan di sirkuit Mandalika ini untuk melihat secara langsung bagaimana pembalap-pembalap yang akan beraksi dan melaju cepat di lintasan sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi luar biasa ya para pembalap yang melaju kencang di sirkuit Mandalika di hari Minggu kemarin. Dan kita melihat ya dari pembalap Ducati Lenovo yaitu Francesco Bagnaia dan sukses merebut podium juara usai finish sebagai yang terdepan dengan catatan waktu 41 menit 20 detik dalam balapan MotoGP Mandalika 2023 di sirkuit Mandalika. Jadi rider asal Italia ya untuk sukses memetik kejayaan setelah memanfaatkan crash yang dialami oleh Jorge Martin pada lap ke-13 dan sekaligus menyalip Maverick Vinales yang sempat mengambil alih posisi terdepan dalam balapan.
Jadi adapun tempat kedua secara berturut-turut ya ditempati oleh Maverick Vinales dan Fabio Quartararo yang berselisih antara 0,3 serta 0,4 detik dari sang juara. Dan sementara itu ya Fabio Quartararo dan Di Antonio ya dan Marco Bezzecchi melengkapi posisi kelima besar dalam race yang di sirkuit Mandalika. Jadi menarik jalannya laga di sirkuit Mandalika itu ya, Luca Marini sejatinya mendapat start di posisi pertama ya pada minggu kemarin. Jadi menyusul keberhasilannya merebut pole position saat kualifikasi kemarin. Jadi akan tetapi ya Jorge Martin yang menjadi juara spin race di sirkuit Mandalika pada Sabtu lalu langsung menebar ancaman dengan menyodok ke urutan teratas ketika balapan baru memasuki lap-lap awal. Ya, jadi Luca Marini sendiri terlempar dari balapan tak lama berselang lantaran disenggol oleh Brad Binder di lap ketiga, dan situasi ini membuatnya mau tak mau harus terlempar dari persaingan sengit di sirkuit Mandalika tersebut. Jadi sementara itu ya posisi top 5 masih cukup dinamis hingga lap keempat. Maverick Vinales dan Francesco Bagnaia secara berturut-turut menghuni urutan 2 dan 3, disusul Alex Espargaro dan Brad Binder yang melengkapi 5 besar. Jadi Brad Binder tertempat setelah beberapa waktu ya setelahnya rider Red Bull KTM itu dinyatakan melanggar peraturan saat terlibat crash dengan Luca Marini. Jadi sehingga dijatuhi hukuman long lap penalty dan tergusur ke urutan ke-9 di putaran ke-7. Jadi luar biasa ya. Ya, adapun Marquez yang sempat menjadi langganan juara dunia lagi-lagi diganggu crash dalam upayanya bangkit dari keterpurukannya. Dan pembalap Red Bull Honda mengalami kecelakaan di tikungan 13 lap 8 yang membuatnya tak bisa melanjutkan balapan di sirkuit Mandalika. Jadi posisi ketiga besar masih belum bergeser hingga mendekati lap ke-11 balapan MotoGP Mandalika 2023 saat itu, yaitu Jorge Martin dominan di urutan pertama usai mencatatkan gap 2,543 detik dari Maverick Vinales di urutan kedua. Jadi dapat tempat ketiga dihuni oleh sang juara dunia musim lalu Francesco Bagnaia, dan yang masih kesulitan menembus 2 besar lantaran terpaut jarak 1,2 detik dari Vinales yang bertengger 1 strip di atasnya. Ya, terus kejutan lantas terjadi di lap ke-13. Performa gemilang Jorge Martin mendadak terhenti di lantaran ia mengalami crash lantaran tergelincir di tikungan ke-11 sirkuit Mandalika. Dan situasi ini sontak memberi angin segar buat Maverick Vinales dan Pecco atau Bagnaia yang ambil alih menghuni urutan kedua besar. Dan sementara itu Fabio Quartararo naik melengkapi posisi top 3 di susul Alex Espargaro dan Jack Miller. Ya, jadi persaingan yang sangat sengit mewarnai jalannya balapan di lap 18 antara Maverick Vinales dan Francesco Bagnaia, dan kedua rider terpaut kurang dari 1 detik ya, dengan Vinales masih mencoba untuk mempertahankan posisinya di urutan terdepan. Jadi tensi tegang terus berlanjut memasuki 8 lap terakhir MotoGP Mandalika 2023. Pecco Bagnaia akhirnya berhasil menyodok Maverick Vinales dan menciptakan jarak 0,47 detik dari persaingan terdekatnya. Jadi adapun Fabio Quartararo masih terkunci di urutan ketiga dan ia memututi oleh Fabio Di Antonio serta Brad Binder yang secara berturut menyusul di urutan 4 serta 5. Jadi tak hanya itu ya, tak ada perubahan di posisi 3 besar hingga masuk ke lap terakhir. Dan hanya posisi kelima yang mengalami pergeseran setelah Marco Bezzecchi mampu menyodok dan memaksa pesaing-pesaingnya turun kasta. Ya, jadi balapan di sirkuit Mandalika berakhir dengan kemenangan yaitu Pecco atau Francesco Bagnaia dan Vinales menyusul di podium kedua dan diikuti oleh Fabio Quartararo yang berhak menyabet predikat ketiga tercepat di sirkuit Mandalika kemarin. Jadi luar biasa ya kemarin para rider yang
melaju kencang di sirkuit Mandalika pada minggu kemarin. Jadi luar biasa ya.